Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 27 Februari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami saling mengasihi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vivi Tambunan. Kepada Ibu Vivi kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pagi ini, tanggal 27 Februari 2022, berjudul Saling Mengasihi. Ayat inti terdapat dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita tidak perlu memulai dengan mencoba mengasihi satu sama lain. Kasih Kristus di dalam hati, itulah yang dibutuhkan. Ketika diri terbenam di dalam Kristus, kasih sejati muncul secara spontan. Dengan kesabaran, kita akan menaklukkan. Kesabaran dalam pelayananlah yang membawa ketenangan bagi jiwa. Melalui kerja keras yang rendah hati, rajin, dan setia, itulah kunci kesejahteraan Israel. Kata-kata kasih dan dorongan akan berpengaruh lebih banyak untuk menundukkan temperamen yang kasar dan watak yang keras, daripada upaya mencari-cari kesalahan dan kecaman yang engkau timpakan kepada orang yang bersalah. Pesan dari Guru Agung harus dinyatakan dalam rohnya. Satu-satunya keamanan kita adalah menjaga pikiran dan dorongan hati kita di bawah pengendalian Guru Agung. Malaikat Allah akan memberikan pada setiap pekerja sejati pengalaman yang kaya dalam melakukan ini. Kasih karunia kerendahan hati akan membentuk kata-kata kita menjadi ekspresi kelembutan seperti Kristus. Testimonis jilid 7 halaman 266. Selama setiap jam Kristus tinggal di bumi, kasih Allah mengalir dari Dia dalam aliran yang tidak dapat ditahan-tahan. Semua orang yang dipenuhi dengan rohnya akan mengasihi sebagaimana Ia mengasihi. Prinsip yang mendorong Kristus akan mendorong mereka dalam perlakuan mereka satu dengan yang lain. Kasih ini membuktikan bahwa merekalah murid-muridnya. Bila manusia bersatu padu bukannya oleh paksaan atau kepentingan diri sendiri, melainkan oleh kasih, mereka menunjukkan pekerjaan suatu pengaruh yang melebihi setiap pengaruh manusia. Di mana kesatuan ini ada, ternyata bahwa peta Allah sedang dikembalikan dalam manusia, bahwa suatu prinsip hidup yang baru sudah ditanamkan. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 322. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, Yohanes 15 ayat 12, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Perkataan ini Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Yesus memerintahkan kepada para murid untuk saling mengasihi, yaitu dengan cara sebagaimana Yesus mengasihi para murid. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara Yesus mengasihi para murid? Kita baca Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 321 paragraf 2. Perintah untuk saling mengasihi mempunyai suatu arti baru dalam terang pengorbanan dirinya sendiri. Ada makna pengorbanan diri dalam mengasihi. Bagaimana maksudnya?
Kita baca penjelasannya dalam The Review and Herald November 6 tahun 1883 paragraf 8. Dijelaskan, beban pesan saya adalah nasihat kepada gereja untuk menjadi penuh pengasihan, sopan, baik hati, dan berbelas kasih untuk saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi mereka. Saya mendorong mereka untuk membuang pikiran buruk mereka terhadap saudara-saudara mereka, untuk berhenti membicarakan kesalahan dan kekeliruan orang lain, dan untuk menyelidiki hati mereka sendiri dengan cermat, memperbaiki cacat karakter mereka sendiri, dan menyucikan jiwa mereka sendiri dengan ketaatan pada kebenaran. Saya memohon semua untuk menghargai pengampunan, kelembutan seperti Kristus kepada satu sama lain, dan untuk menjaga reputasi saudara-saudara mereka, mengingat bahwa lidah adalah anggota yang tidak dapat diatur, yang jika tidak dikuduskan, jika tidak dikendalikan, dapat melukai mereka yang Allah kasihi dan yang Dia gunakan untuk melakukan pekerjaannya. Inilah wujud mengasihi sesama sebagaimana Yesus mengasihi, dan inilah wujud dari penyangkalan diri dalam mengasihi sesama. Bahkan Roh Nubuat juga berkata dalam The Review and Herald Juni 30 tahun 1910 paragraf 16, berbunyi, mengapa ini disebut perintah baru? Murid-murid tidak saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi mereka. Mereka belum melihat kegenapan kasih yang akan diungkapkannya demi manusia. Mereka belum melihat Dia mati di kayu salib karena dosa-dosa mereka. Melalui hidup dan kematiannya, mereka akan menerima konsep kasih yang baru. Perintah untuk saling mengasihi adalah untuk mendapatkan makna baru dalam terang pengorbanan dirinya. Dalam terang yang bersinar dari salib Kalvari, mereka harus membaca arti dari kata-kata, seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Itu sebabnya dalam Yohanes 15 ayat 13 Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Para murid pada awalnya tidak mengerti makna perkataan Yesus, tetapi nanti pada saat hari Pentakosta, mereka akhirnya memahami apa yang Yesus maksudkan dengan saling mengasihi seperti Yesus mengasihi mereka. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana caranya menghidupkan kasih yang seperti Yesus hidupkan? Adakah para murid dan kita semua dapat menghidupkan kasih yang Yesus telah nyatakan kepada para murid dan juga kepada kita? Renungan hari ini dalam paragraf pertama berkata, kita tidak perlu memulai dengan mencoba mengasihi satu sama lain. Kasih Kristus di dalam hati itulah yang dibutuhkan. Artinya, untuk mengasihi satu sama lain bukan hasil usaha kita. Agar kita dapat saling mengasihi, yang kita perlukan adalah kasih Kristus dalam hati kita. Bagaimana caranya? Perhatikan cara Roh Nubuat menjelaskannya berikut ini dalam Signs of the Times, Oktober 20 tahun 1898 paragraf 7. Dijelaskan, betapa luas, betapa penuhnya kasih ini. Murid-murid harus saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi mereka. Ini akan menjadi kesaksian mereka kepada dunia bahwa Kristus dibentuk di dalam, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Untuk memiliki kasih Kristus dalam hati kita, maka Kristus harus dibentuk di dalam. Bagaimana maksudnya? Masih dalam paragraf yang sama, Nyonya White lanjutkan. Signs of the Times, Oktober 20 tahun 1898, paragraf 7. Setelah Roh Kudus turun ke atas mereka pada hari Pentakosta, kasih itu dinyatakan. Yohanes dapat berkata kepada rekan-rekannya para murid, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita kepada saudara-saudara kita. Kristus dibentuk di dalam adalah hasil dari kecurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Sebab oleh turunnya Roh Kudus tersebut, kasih Yesus itu dinyatakan, sehingga para murid dapat menghidupkan kasih yang Yesus telah nyatakan kepada mereka, yaitu bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Pertanyaan berikutnya adalah,
Roh Kudus yang mana yang membentuk Kristus di dalam? Kita baca Signs of the Times, September 27, tahun 1899, paragraf 9, yang berkata, Kristus dibentuk di dalam, dan oleh Roh-Nya Dia memenuhi janji, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kristus tinggal di dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya. Sebab Yesus telah berjanji untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman, dan Yesus sendiri berjanji untuk tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu. Jelas bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus. Jadi, Kristus dibentuk di dalam hidup kita oleh kehadiran Roh Kristus. Roh Kristus inilah yang mampukan kita untuk dapat mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi kita. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 74, paragraf 3. Semua orang yang dipenuhi dengan Roh-Nya akan mengasihi sebagaimana Ia mengasihi. Karenanya, agar kita dapat saling mengasihi satu sama lain, bukan karena hasil usaha kita, tetapi oleh kehadiran Kristus dalam hati kita, yaitu melalui kehadiran Roh Kristus. Nah, tadi Yohanes berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Apakah yang dimaksudkan dengan menyerahkan nyawa kita kepada saudara-saudara kita? Apakah itu artinya mati seperti Yesus di kayu salib? Oh tidak. Hanya kematian Kristus saja yang dapat menebus kita dari dosa. Hanya kematian Kristus saja yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Kematian kita tidak ada gunanya. Karenanya, kematian yang dimaksudkan adalah 1 Yohanes 3 ayat 17 yang berkata, Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Inilah yang dimaksudkan dengan menyerahkan nyawa kepada saudara-saudara, serta inilah pengalaman jemaat mula-mula. Kita baca Kisah Para Rasul halaman 462 yang menjelaskan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Sesudah kecurahan Roh Kudus, murid-murid keluar untuk memberitakan juru selamat yang hidup. Keinginan mereka satu-satunya ialah keselamatan jiwa-jiwa. Mereka bergembira karena manisnya perhubungan dengan orang-orang suci. Mereka lemah lembut, memikirkan kepentingan orang lain, menyangkal diri sendiri, rela berkorban untuk kebenaran. Dalam pergaulan mereka setiap hari satu dengan yang lain, mereka menyatakan kasih yang telah diperintahkan oleh Kristus ke atas mereka. Dengan perkataan dan perbuatan yang tidak mengasihi diri sendiri, mereka berusaha menyalakan kasih ini dalam hati orang-orang lain. Inilah makna menyerahkan nyawa kita kepada saudara-saudara kita. Menyerahkan nyawa artinya penyangkalan diri dan rela berkorban untuk sesama. Alkitab berkata dalam Kisah 2 ayat 44-46, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini semua terjadi, saudaraku dalam Tuhan, karena kecurahan Roh Kudus, yaitu Roh Kristus ke dalam hati jemaat mula-mula. Dan ini bisa menjadi bagian kita, jemaat yang sisa di penghujung zaman akhir ini. Bukalah pintu hati kita dan izinkan Yesus masuk oleh kehadiran Roh-Nya. Maka kita dapat saling mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya,
yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah yang kami terima pagi hari ini, bahwa untuk dapat saling mengasihi, kami tidak perlu berusaha apa-apa, karena itu bukan hasil usaha kami. Tugas kami adalah menerima Kristus dalam hati, oleh kehadiran Roh-Nya, sebab Yesuslah wujud kasih itu. Dan bila mana Kristus dalam hati kami, dibentuk dalam hati kami, maka kami dapat mengasihi sesama kami, bahkan menyerahkan nyawa kami kepada saudara-saudara kami, yaitu dengan mengasihi yang penuh penyangkalan diri, serta rela berkorban bagi sesama. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar membuka hati dan mengizinkan Yesus masuk dan berkuasa dalam hati kami. Berserta kami ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.